Konflik dan cerai Raisa dengan Hamis Daud, akhir dari babak 8 tahun. Pasangan selebritas Raisa Andriana dan Hamis Daud resmi mengakhiri perjalanan rumah tangga mereka setelah 8 tahun menikah. Putusan cerai itu diputuskan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara verstek, yang berarti perceraian tersebut dikabulkan meski pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Perjalanan cinta kedua figur publik ini dimulai ketika mereka menikah pada tanggal 3 September tahun 2017, dan kemudian dikaruniai seorang putri bernama Zalina Raine Willy pada tahun 2019. Namun pada Oktober tahun 2025, kedua belah pihak mengumumkan kesepakatan untuk berpisah, yang kemudian berlanjut ke proses hukum di Pengadilan Agama. Dalam putusan yang dibacakan pada pertengahan Desember tahun 2025, kuasa hukum Raisa, Putra Lubis, menjelaskan bahwa gugatan perceraian ini difokuskan hanya pada status pernikahan mereka yang telah berakhir lewat putusan verstek. Karena Hamis tidak hadir dalam sejumlah sidang yang dijadwalkan, hakim kemudian mengabulkan permohonan tersebut. Selain putusan perceraian, hal penting lain yang disepakati oleh keduanya adalah soal hak asuh anak. Raisa dan Hamis sepakat untuk menerapkan sistem co-parenting, yaitu pengasuhan bersama bagi putri mereka tanpa melalui konflik di pengadilan. Kesepakatan ini menunjukkan usaha untuk menjaga hubungan baik pasca perceraian demi kepentingan anak. Kuasa hukum juga menegaskan bahwa perceraian itu bukan disebabkan oleh pihak ketiga atau perselingkuhan, meski sebelumnya sempat muncul isu-isu tak berdasar di media sosial. Menurut pengacara, keputusan berpisah terjadi atas dasar kesepakatan bersama dan penyelesaian yang baik oleh kedua belah pihak. Raisa pun tampaknya menerima putusan itu dengan sikap yang tenang. Kuasa hukumnya menyebutkan Raisa hanya mengucapkan terima kasih atas putusan cerai serta meminta agar informasi itu juga disampaikan kepada Hamis. Perceraian Raisa dan Hamis menjadi salah satu berita selebritas terbesar di penghujung tahun 2025. Meski hubungan mereka berakhir, kesepakatan co-parenting mereka memberi contoh bahwa perpisahan tidak harus berakhir dengan permusuhan. Dengan tetap menghormati eksistensi satu sama lain sebagai orang tua, Raisa dan Hamis sepakat menempatkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak mereka di atas segalanya. Dalam kehidupan publik, tidak semua perpisahan membutuhkan akta pengadilan untuk bisa dikenali. Ada jarak yang terlihat dari gestur, ada perubahan yang terbaca dari sikap, dan ada keheningan yang justru berbicara lebih keras dari klarifikasi panjang. Konflik antara Raisa dan Hamis Daud, yang kemudian bermuara pada perpisahan, menjadi contoh bagaimana relasi figur publik dapat dipahami publik bukan dari gosip, melainkan dari realitas yang tampak. Raisa dan Hamis selama ini dikenal sebagai pasangan yang relatif tenang, jauh dari drama murahan. Namun justru karena itu, perubahan yang terjadi terasa kontras. Ketika dua orang yang sebelumnya berjalan berdampingan tiba-tiba melangkah sendiri-sendiri, publik tidak sedang berfantasi, mereka sedang membaca tanda. Dalam dunia selebritas, konsistensi adalah bahasa, dan perubahan adalah pernyataan. Konflik dalam rumah tangga bukanlah aib. Ia adalah kenyataan manusiawi, bahkan pada mereka yang hidup di bawah sorot lampu.
Yang menjadi persoalan adalah bagaimana publik seringkali menuntut narasi sempurna dari figur yang sejatinya juga rapuh. Raisa dan Hamis tidak berutang cerita detail pada siapapun. Namun sebagai figur publik, setiap keputusan personal memang akan dibaca sebagai pesan sosial, disukai atau tidak. Perpisahan, apapun bentuk dan status hukumnya, seringkali dipersepsikan sebagai kegagalan. Padahal, dalam banyak kasus, ia justru bentuk kejujuran. Kejujuran bahwa mempertahankan sesuatu yang retak hanya demi citra bisa jauh lebih merusak daripada mengakui bahwa jalan bersama sudah tidak lagi searah. Dalam konteks ini, konflik Raisa dan Hamis bisa dibaca sebagai keberanian untuk tidak memalsukan kebahagiaan. Yang menarik adalah bagaimana publik bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang menghakimi, ada pula yang merasa kehilangan representasi pasangan ideal. Ini menunjukkan satu hal. Masyarakat sering menumpangkan harapan kolektif pada relasi pribadi figur publik. Ketika harapan itu runtuh, yang muncul bukan empati, melainkan tuntutan penjelasan. Namun hidup bukan panggung yang wajib menjelaskan setiap adegan. Tidak semua konflik perlu dibela, dan tidak semua perpisahan harus dipertontonkan. Dalam dunia yang gemar mengkonsumsi drama, memilih diam kadang justru bentuk paling dewasa dari tanggung jawab. Kisah Raisa dan Hamis, terlepas dari status hukumnya, mengingatkan kita bahwa hubungan tidak selalu berakhir dengan akhir bahagia versi publik. Dan itu tidak apa-apa, karena kedewasaan bukan soal bertahan selamanya, melainkan soal tahu kapan harus berhenti tanpa saling melukai lebih jauh. Pada akhirnya, yang patut kita renungkan bukan siapa yang salah, melainkan mengapa kita merasa berhak mengadili pilihan paling personal orang lain. Karena jika figur publik saja tidak diberi ruang untuk jujur pada hidupnya sendiri, bagaimana dengan kita yang tak punya panggung untuk bersembunyi?